Assalamualaikum, nama saya Dina Utari dari kelas 12 IPA 4. Saya ingin menjelaskan tentang kegunaan, cara atau proses pembuatan, sifatnya, dan reaksi dari unsur berikut. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang golongan alkali dari golongan 1A yang terdiri dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Kegunaan alkali yaitu litium digunakan untuk baterai, pacu jantung, aplikasi nuklir, terus ada natrium digunakan untuk pendingin reaktor nuklir, lampu penerangan jalan atau kendaraan, sabun atau deterjen, pembuatan kaca, pelunak soda air dan soda kue, terus ada kalium untuk kemasker gas dan pembuatan sabun, terus ada rubidium untuk filamen sel fotolistrik atau cahaya listrik, terus ada selium untuk katode pada elektronik, sedangkan fransium merupakan radioaktif. Cara memperolehnya, kalau litium dengan cara elektrolisis lelehan LiCl, natrium dengan cara proses Down yaitu elektrolisis lelehan NaCl ditambah KCl, terus kalau kalium, rubidium, dan cesium dengan cara reduksi lelehan garam klorida, dan terakhir fransium dengan cara peluruhan aktinium. Sifat-sifat alkali yaitu memiliki konduktor listrik, mudah rapuh dan pecah, sangat reaktif, reaksi logam alkali mudah bereaksi dan mempunyai titik leleh yang rendah. Reaksi pada alkali. Semua logam alkali dapat bereaksi dengan unsur hidrogen membentuk senyawa halida, dengan oksigen membentuk senyawa oksida, dengan halogen membentuk senyawa halida, dengan belerang membentuk senyawa sulfida, dan dengan fosfor membentuk senyawa fosfida. Reaksi alkali dengan air menghasilkan basa kuat dan gas hidrogen plus energi atau eksotermis. Logam alkali sangat mudah bereaksi dengan oksigen maupun uap air di udara sehingga penyimpanannya dilakukan dengan merendam logam tersebut di dalam pelarut hidrokarbon nonpolar seperti parafin, klosin, maupun siloheksana. Logam litium dapat bereaksi dengan nitrogen membentuk nitrida. Logam-logam alkali dapat larut dalam amonia cair menghasilkan larutan berwarna biru. Ketika logam-logam alkali dibakar, ternyata menghasilkan nyala api yang punya warna menarik, yaitu litium berwarna merah, natrium berwarna kuning, kalium berwarna ungu muda, rubidium berwarna ungu, dan cesium berwarna biru. Selanjutnya, golongan alkali tanah dari golongan 2A yang terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Kegunaan pada alkali tanah. Berilium digunakan untuk mengontrol reaksi fisi pada reaktor nuklir. Terus magnesium, yaitu magnesium klorida digunakan dalam campuran obat pencahar ringan. Terus ada kalsium sebagai sumber utama dalam pembentukan tulang, gigi, jantung, saraf, dan otot. Terus strontium, yaitu strontium klorida banyak digunakan sebagai bahan tambahan pasta gigi sensitif. Terus ada barium digunakan dalam pengeboran sumur minyak dan gas sebagai zat aditif. Terus ada radium, radium dalam bentuk gas dapat digunakan dalam kemoterapi. Cara atau pembuatan alkali tanah. Alkali tanah mempunyai harga potensial elektroda sangat negatif, sehingga pembuatan logam alkali tanah dilakukan dengan cara elektrolisis lelehan garamnya kecuali berilium. Berilium dapat dibuat dengan cara mereduksi garam fluoridanya. Magnesium, cesium, strontium, dan barium dibuat dengan cara elektrolisis lelehan garam kloridanya. Pembuatan magnesium juga menggunakan proses Down. Sumber utama magnesium diperoleh dari air laut. Mula-mula, air laut direaksikan dengan CaO yang berasal dari pemanasan batu kapur. Endapan MgOH2 direaksikan dengan larutan HCl pekat untuk membentuk MgCl2. Larutan MgCl2 diperoleh dengan menguapkan airnya sehingga diperoleh kristal MgCl2. Kemudian kristal MgCl2 dicairkan dan dielektrolisis. Sifat-sifat alkali tanah bersifat reaktif meskipun berada pada suhu dan tekanan standar, relatif lunak, tetapi masih lebih keras dari logam alkali, bisa menghantarkan kalor dengan baik kecuali berilium, bisa bereaksi dengan air membentuk alkali oksida kuat kecuali berilium. Reaksi logam alkali tanah. Unsur logam alkali tanah bereaksi dengan air membentuk senyawa hidroksida. Semua unsur logam alkali tanah dapat bereaksi dengan air kecuali berilium. Unsur logam alkali tanah bereaksi dengan nitrogen membentuk senyawa nitrida. Unsur logam alkali tanah bereaksi dengan oksigen di udara membentuk senyawa oksida dan superoksida. Senyawa oksida terbentuk jika reaksi melibatkan jumlah oksigen yang terbatas, sedangkan senyawa superoksida jika reaksi melibatkan jumlah oksigen yang berlebih. Selanjutnya, unsur-unsur dari halogen dari golongan 7A yang terdiri dari fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Kegunaan halogen, fluorin, fluorida sebagai pencegah kerusakan gigi, freon untuk pendingin kulkas atau AC, teflon untuk anti lengket, terus ada klorin pada KCl sebagai pupuk, terus ada kaporit sebagai pembunuh bakteri atau pemutih, terus ada natrium hipoklorit sebagai pemutih, terus ada bromin yaitu pada etil bromida sebagai zat aditif bensin, terus ada iodin pada iodoform sebagai zat antiseptik.
Proses pembuatan pada halogen, yaitu ada klorin dengan cara elektrolisis KHF2 dalam HF cair, terus klorin dengan cara proses down, yaitu elektrolisis leburan NaCl, terus bromin mengalirkan udara dari Cl2 ke dalam air laut. 1 meter kubik air laut setara dengan 3 kg bromin. Terus ada iodin dengan cara reduksi iodat dengan mengalirkan NaOHSO3 ke dalam larutan chili. Terus ada astatin dengan cara penembakan Bi oleh sinar gamma. Sifat-sifat pada halogen. Sifat fisik halogen ada di semua 3 keadaan klasik materi, baik itu padat, cair, maupun gas. Tidak ada halogen yang benar-benar berwarna dalam bentuk padat. Semua halogen mempunyai tekstur yang rapuh. Sifat kimiawi halogen. Semua halogen mempunyai elektronegativitas. Halogen ialah konduktor panas dan listrik yang amat buruk. Terlepas dari keadaan fisik mereka mendapatkan elektron sangat cepat yang membuat mereka paling reaktif dari semua unsur kimia. Reaksi pada halogen. Satu reaksi dengan air akan membentuk asam halogenida dan asam hipoalkit, kecuali fluor akan membentuk asam fluorida dan gas oksigen. Kedua, reaksi dengan logam membentuk garam. 3. Reaksi dengan gas hidrogen membentuk asam halida. Keempat, reaksi dengan garam halida lain, halogen yang lebih reaktif dapat mendesak halogen lain dari senyawanya. Kelima, reaksi dengan basa, klorin, bromin, dan iodin mengalami reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Dan terakhir, reaksi dengan non-logam dan metaloid tertentu. Selanjutnya oksigen. Kegunaan-penggunaan komersial utama oksigen adalah produksi baja. Kotoran karbon dikeluarkan dari baja dengan reaksi dengan oksigen untuk membentuk gas karbon dioksida. Oksigen juga digunakan dalam pengelasan oksisaselin sebagai oksidan untuk bahan bakar roket dan dalam produksi metanol dan etilen oksida. Tumbuhan dan hewan bergantung pada oksigen untuk proses respirasi. Pembuatan dilakukan dengan cara distilasi udara cair, pemanasan kalium klorat, elektrolisis cair. Sifatnya tidak berwarna dan berbau. Unsur yang reaktif dapat bersenyawa dengan berbagai unsur. Contoh reaksinya yaitu pada reaksi oksidasi. Selanjutnya nitrogen. Kegunaan nitrogen. Nitrogen digunakan untuk menghasilkan amonia dan pupuk nitrogen juga penting untuk metode produksi makanan saat ini. Nitrogen juga digunakan untuk memproduksi asam nitrat. Dalam peningkatan proses revocauri minyak, nitrogen bertekanan tinggi digunakan untuk memaksa minyak mentah yang jika tidak maka akan tidak terrecovery dari sumur minyak. Kualitas inert nitrogen juga digunakan penggunaan di industri kimia dan minyak bumi untuk menyelimuti tangki penyimpanan dengan lapisan gas inert nitrogen cair digunakan sebagai refrigerant. Pembuatan nitrogen. 1. Di laboratorium dari dekomposisi termal senyawa amonium dengan cara dipanaskan. 2. Dalam industri dengan cara dedukstri bertingkat dan pencairan. Karena nitrogen mempunyai titik didih rendah daripada oksigen, maka ia lebih dahulu menguap sebagai fraksi pertama. 3. Secara spektroskop, nitrogen murni dibuat dengan dekomposisi termal natrium barium azida. 4. Pemanasan NH4NO2. 5. Destilasi bertingkat dari udara cair, yaitu udara bersih kita dimasukkan ke dalam kompresor, kemudian didinginkan dengan pendingin. Udara dingin mengembun melalui celah dan hasilnya adalah udara yang suhunya sangat dingin sehingga udara mencair. Sifat nitrogen. Nitrogen merupakan gas tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan sebagian besar merupakan gas diatomik. Nitrogen memiliki 5 elektron di kulit luarnya sehingga merupakan trivalen dalam sebagian besar senyawanya. Nitrogen menyumbang 78% atmosfer bumi dan merupakan konstituen dari semua jaringan hidup. Reaksi nitrogen. Reaksi yang paling penting dan praktis dalam molekul nitrogen karena sifatnya yang lembab, gas tidak bereaksi dengan banyak zat. Hidrogen. Kegunaan reaksi hidrogen dalam membuat amonia, pembuatan metanol sebagai permurnian minyak bumi untuk menghilangkan ikatan rangkat karbon-karbon sebagai pengolahan pangan untuk mengkonversi minyak nabati yang berwujud cair menjadi gas. Pembuatan hidrogen terbagi menjadi 2 macam, yaitu skala laboratorium dan skala industri. Skala laboratorium. Pada skala laboratorium, hidrogen dapat dibuat dengan 3 cara. Yang pertama, reaksi antara CH2 kalsium hidrida dengan air. Yang kedua, reaksi antara logam alkali dan alkali tanah dengan air. Yang ketiga, reaksi dengan logam di sebelah kiri deret volta atau nurse dengan asam kuat encer skala industri bersenyawa hidrogen. Sifat hidrogen. Hidrogen merupakan gas yang tidak berbau dan tidak berwarna yang dibentuk oleh molekul diatomic H2. Hidrogen merupakan salah satu unsur utama dalam air dan semua bahan organik serta tersebar luas tidak hanya di bumi tetapi juga di seluruh alam semesta. Reaksi pembakaran hidrogen dapat bereaksi dengan oksigen sehingga terbakar pada konsentrasi hidrogen 4% di udara. Persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. 2H2 gas ditambah oksigen gas menjadi 2H2O liquid. Karena reaksi eksotermiknya, maka hidrogen dapat digunakan sebagai bahan bakar. Hasil pembakaran pun berupa air yang sangat ramah lingkungan dan dapat dielektrolisis untuk menghasilkan hidrogen kembali.